Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melaine Merumusong, NIM 1703030102, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradoks sistem pemisahan perumahan regim, kesejahteraan dan perubahan etnis kota Eropa Selatan. Terlepas dari konsensus bahwa segregasi pemukiman adalah fenomena multidimensi dan kompleks, asumsi yang terlalu disederhanakan bahwa segregasi spasial mencerminkan ketidaksetaraan sosial tetap ada. Hal ini terutama terjadi pada bentuk segregasi yang mengacu pada etnis, kebangsaan atau ras. Dengan kata lain, konsentrasi spasial dianggap sebagai indikator proksi dan divisi sosial yang terkait dengan kemiskinan. Marginalisasi atau pengucilan, metafora seperti ghetto dan efek lingkungan telah membantu memperkuat keyakinan ini karena membawa konotasi merendahkan yang bergema di media, dengan pembuatan kebijakan dan bahkan di kalangan akademis di luar konteks atau Amerika Utara dari mana mereka berasal. Demikian pula disegregasi spasial dan bercampuran disampaikan dengan integrasi sosial, inklusi atau mobilitas ke atas, versi yang lebih optimis dari asumsi yang sama yang bergema dalam perdebatan tentang proses atau penyebaran serta kebijakan atau anti konsentrasi paradoks segregasi menggunakan sistem rezim kesejahteraan. Memang mengejutkan menyadari betapa sedikit yang diketahui tentang kota multi etnis di Eropa Selatan. Fenomena paradoks serupa telah terjadi di bagian lain di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak semakin terpisah secara spasial. Bahkan dengan lonjakan migrasi massal baru atau ekselasi krisis keterjangkauan perumahan, proses perakiran ghettoisation belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Di beberapa tempat pemisahan tempat tinggal bahkan telah menurun di antara para imigran dan kelompok pribumi di seluruh kota dan wilayah metropolitannya, dan beberapa lingkungan menjadi lebih beragam secara etnis dan berbau secara sosial. Ini secara mengejutkan disebut sebagai paradoks transisi pasca sosialis atau segregasi pasca sosialis. Argumen kunci seperti yang disarankan untuk Tallinn adalah bahwa sosialisme negaralah yang merekayasa kota-kota di sekitar tingkat diferensiasi sosial spasial yang rendah, dan ini tetap demikian setelahnya karena imobilitas tempat tinggal kelas bawah dikombinasikan dengan mobilitas kelas atas yang lambat. Hal ini sangat mencolok di Amerika Serikat, di mana sensus terbaru menggunakan penurunan yang tak terbandingkan dalam pembagian spasial antara kulit putih dan hitam di 53 wilayah metropolitan, terutama di kota-kota yang lama, di bagian berdasarkan ras, termasuk Detroit dan Chicago, dengan San Francisco menjadi salah satu dari kota dengan perdebatan ras yang paling sedikit di Amerika Serikat. Apakah ini terutama karena perubahan demografi, karena variasi atau masuk imigrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mobilitas suku ras yang terkait dengan globalisasi?
penyebab rumah tangga dari asal Hispanik, khususnya di Klam, dalam mengurangi segregasi di kota-kota Amerika Serikat, mendorong fenomena lingkungan global di mana Hispanik dan Asia adalah pelopor integrator dari zona yang sebelumnya semuanya kulit putih kemudian diikuti oleh kulit hitam. Yang penting, beberapa ahli mungkin melihat penurunan segregasi ini sebagai tanda asimilasi ke dalam. Namun, tingkat segregasi moderat tidak boleh dianggap hanya berasal dari periode perkembangan pasca sosialis, tetapi untuk gentrifikasi yang sedang berlangsung dan kelas menengah seperti yang diklaim untuk para juga di sini paradoks dianggap oleh beberapa orang sebagai fase peralihan. Segregasi perumahan tak terelakkan diharapkan meningkat ketika reformasi neoliberal dari tenaga kerja dan pasar perumahan selesai. Daerah pusat kemudian akan dijajah oleh kelompok yang lebih kaya, pinggiran kota oleh kelas menengah, dan sisanya terjadi di antaranya. Secara kritis, tidak satu pun dari penjelasan ini yang menganggap rendahnya tingkat segregasi atau proses desegregasi sebagai indikator tegas dari mobilitas sosial ke atas dan peningkatan kesempatan hidup. Yang juga menarik adalah kebalikan dari paradoks yang ditemui di kota-kota Skandinavia, Copenhagen, Stockholm, Oslo, dan Helsinki adalah di antara kota-kota yang paling tidak memiliki ketimpangan sosial di dunia. Tetapi tingkat segregasi spasialnya cukup besar. Sebagian alasannya tampaknya berada di luar batas kota dalam tindakan negara kesejahteraan Skandinavia. Mosaik kasus ini tidak selalu menggambarkan tren atau fenomena universal atau osilasi dan kenaikan indeks segregasi dapat ditelusuri secara simultan di banyak kota multi etnis Temaru, tapi ini menunjukkan bahwa korelasi antara dimensi spasial dan sosial dari ketidaksetaraan tidak sesederhana yang sering diimplikasikan oleh metafora utama tentang segregasi. Sederhananya, pola-pola ini tidak menggunakan paradoks, melainkan menunjukkan bahwa hubungan antara segregasi dan ketimpangan jauh dari linear. Teorising segregasi selalu ada sebagai fenomena perkotaan. Kota-kota selalu terbagi, apakah disebut terbagi ganda, terpolarisasi, terpecah, atau terfragmentasi. Proses pemisahan tempat tinggal ini bersifat intrinsik ke kota. Namun konsepnya pemisahan sebagai subjek teoritis hanya dipahami sekitar seabad yang lalu di Amerika Serikat selama periode arus imigrasi besar-besaran dan perpecahan etnis yang intens. Istilah yang dipinjam dari genetika yang mengacu pada pemisahan pemukiman kelompok dalam populasi yang lebih luas pertama kali diadopsi oleh perspektif ekologi manusia sekolah Chicago sebagai metafora untuk pemisahan sosio-spasial yang kemudian menjadi makna
cerminannya. Sejak itu, segregasi telah terombang-ambing antara zaman yang terabaikan dan keemasan itu kembali ke agenda akademik dan politik secara berkala setelah transformasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan atau kerusuhan perkotaan memajukan teori baru dari konsep dan premisnya untuk kebijakan. The Chicago pekerja perintis school yang sangat berpengaruh terutama pada tahun 1960-an dan 1970-an ketika perspektif ekologi faktorial berteori segregasi rasial sebagai fenomena organik dan jalur sementara menuju integrasi berasal dari model biologis. Gagasan segregasi ini menjadi menonjol dengan model suksesi invasi atau pendekatan ekuilibrium yang mengasumsikan kota berkembang melalui kompetensi ruang untuk menghasilkan zona kesentris atau beberapa inti yang menjadi kelompok rumah. Paradoks segregasi sistem perumahan, rezim kesejahteraan, dan perubahan hunian etnis di kota-kota Eropa Selatan dengan sumber daya dan karakteristik yang berbeda. Proses invasi dan suksesi melibatkan reaksi berantai dengan setiap gelombang imigrasi sebelum bergerak keluar dan digantikan oleh imigrasi yang lebih baru dan lebih miskin. Pola terakhir dari segregasi mozaik dunia sosial dipandang sebagai keseimbangan alami. Itu adalah konsekuensi dari berbagai proses invasi, dominasi, dan suksesi. Di belakangnya adalah gagasan kantong imigrasi sebagai tahapan transisi menuju penerimaan dan interaksi akhir dalam masyarakat Amerika yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.